Berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-673. Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan pelepasan paket senjata terakhir yang tersedia untuk Ukraina. Selengkapnya berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-673. Paket senjata Ukraina telah habis, pemerintah Amerika Serikat perlu memutuskan dukungan di masa depan. Paket senjata yang telah dikirim oleh pemerintah Amerika Serikat untuk Ukraina mencapai 250 juta dolar. Adapun paket senjata tersebut mencakup amunisi dan komponen pertahanan udara. Zaluzny mengatakan adanya perbedaan perang pada tahun 2024. Menurutnya, apabila teknik perang masih sama dengan tahun 2023, maka akan menemui jalan buntu. Selanjutnya, pasukan Ukraina tetap berada di garis pertahanan di utara Mariinka. Ia mengatakan Rusia menggunakan teknik sama seperti di Bakhmut, yaitu memblok semua jalan dan bangunan. Oleh karena itu, pasukan Ukraina memutuskan untuk pindah ke pinggir Mariinka. Permusuhan di sekitar Avdiivka tidak perlu dipamerkan. Mengenai perilaku permusuhan di sekitar Avdiivka, tidak perlu memikirkan hal itu dan memamerkannya. Perilaku permusuhan tunduk pada hukum perang dan tidak tunduk pada keinginan politisi atau jurnalis. Musuh sekarang mempunyai kesempatan untuk memusatkan kekuatan. Mereka dapat melakukan hal yang sama terhadap kota itu dalam 2 atau 3 bulan, seperti yang telah mereka lakukan terhadap Bakhmut. Gubernur Oblast Kherson Oleksandr Prokudin mengatakan penembakan Rusia menyebabkan 70% wilayah Kherson tanpa listrik. Pasukan Rusia telah meluncurkan tembakan di wilayah Kherson pada hari Selasa. Akibat tembakan tersebut, beberapa infrastruktur mengalami kerusakan parah. Selain itu, sebuah stasiun kereta api diserang saat kereta api hendak mengevakuasi warga, menewaskan 1 petugas polisi dan melukai 4 orang. Seorang politisi Rusia yang menyerukan perdamaian di Ukraina tidak diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Komisi Pemilu Pusat Rusia menolak menerima pencalonan awal mantan legislator daerah Yekaterina Dunstova oleh sekelompok pendukungnya dengan alasan kesalahan dalam dokumen termasuk ejaan. Setelah kalah dalam banding pada hari Rabu terhadap keputusan komisi tersebut, Dunstova mengatakan dia akan mulai bekerja untuk membentuk partai politiknya sendiri yang akan memperjuangkan perdamaian, kebebasan, dan demokrasi. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, mengatakan semakin dekat untuk mengakhiri blokade pengemudi truk di beberapa penyeberangan perbatasan dengan Ukraina. Mereka juga menuntut Uni Eropa menerapkan kembali sistem yang mengharuskan perusahaan Ukraina memerlukan izin dan hal yang sama bagi pengemudi truk Eropa untuk memasuki Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengadakan pembicaraan di Moskow dengan mitranya dari India, Subrahmanyan Jaishankar. Dalam pertemuan tersebut, ia mengatakan banyak kemajuan yang telah dicapai dalam rencana Rusia dan India. Kedua negara tersebut bersama-sama memproduksi peralatan militer. Rusia mengatakan Howitzer terbarunya akan dikerahkan segera melawan pasukan Ukraina. Kepala konglomerat pertahanan milik negara Rostys, Sergei Chemezov, mengatakan kepada kantor berita RIA bahwa pengujian unit artileri self-propelled baru yang diberi nama Coalition SV telah selesai dan produksi massal telah dimulai dengan batch uji coba yang akan dilakukan dan disampaikan pada akhir tahun ini. Menurutnya, apabila tidak segera digantikan, maka seluruh Eropa akan menanggung akibat yang jauh lebih tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.